Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luvita Septiana Putri dengan NIM 23010200010. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 algoritma serta contoh kasus dari algoritma tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu algoritma strategi dinamik programming, yaitu memecahkan masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana, menemukan solusi optimal untuk submasalah tersebut, dan menggunakan kembali solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan, secara efisien, menggunakan dua pendekatan utama, yaitu ada top down atau memorisasi dan bottom up atau tabulasi. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu perhitungan deret Fibonacci, yaitu menggunakan teknik dinamik programming, khususnya menggunakan metode tabulisasi atau bottom up seperti yang digambar, FEB 0 sama dengan 0, FEB 1 sama dengan 1. Kemudian secara interaktif, FEB 2 sama dengan FEB 1 ditambah FEB 0, maka 1 ditambah 0 sama dengan 1. FEB 3 sama dengan FEB 2 ditambah FEB 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. FEB 4 sama dengan FEB 3 ditambah FEB 2, maka 2 ditambah 1, 3. Dan FEB 5 sama dengan FEB 4 sama ditambah FEB 3, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hanya disimpan di dalam array seperti pada diagram di atas, maka tidak ada perhitungan ulang serta menyimpan solusi dari submasalah yang telah diselesaikan. Nah, selanjutnya ada algoritma strategi backtracking atau backtracking adalah sebuah strategi algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pencarian semua solusi atau solusi optimal dari sekumpulan kemungkinan. Teknik ini bekerja dengan cara membangun solusi secara bertahap, satu elemen pada satu waktu, dan mundur atau backtrack ketika diketahui bahwa solusi yang sedang dibangun tidak mungkin menghasilkan solusi akhir yang valid. Pendekatan ini sangat efektif digunakan dalam permasalahan yang memiliki banyak kemungkinan konfigurasi atau kombinasi, seperti masalah n-queen, Sudoku, pencarian jalur dalam labirin, dan lainnya. Contoh kasusnya yaitu diberikan bilangan bulan n, tugasnya adalah menemukan semua solusi berbeda untuk masalah n ratu, di mana n ratu ditempatkan pada papan catur n kali n sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang dapat menyerang satu sama lainnya. Setiap solusi adalah konfigurasi unik dari n ratu yang direpresentasikan sebagai permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan n. Angka pada posisi ke I menunjukkan baris ratu di kolom ke I, misalnya 3, 1, 4, 2. Memungkinkan salah satu tata letak tersebut, ratu dapat bergerak secara horizontal, vertikal, dan diagonal dalam jarak tak terbatas. Nah, jadi ratu tidak boleh berada pada baris, kolom, atau diagonal yang sama. Papan catur berukuran 4 kali 4. Tepatkan 4 ratu tanpa konflik. Solusinya pertama 2, 4, 1, dan 3. Kedua 3, 1, 4, dan 2. Artinya posisi angka mewakili baris dan indeks dari kiri ke kanan mewakili kolom. Contoh 2, 4, 1, 3. Ratu kolom 1 baris 2. Ratu kolom 2 baris 4. Ratu kolom 3 baris 1. Ratu di kolom 4 di baris ketiga. Nah, strategi penyelesaian backtrackingnya ialah mulai dari kolom pertama, tempatkan ratu di salah satu baris, lanjut ke kolom berikutnya. Jika tidak ada posisi aman, kembali backtrack ke kolom sebelumnya dan coba baris lain. Ulangi hingga semua ratu ditempatkan tanpa konflik. Simpan solusi valid dan lanjutkan mencari solusi lainnya. Nah, yang terakhir ialah algoritma strategi prune search. Prune search atau pemangkasan pencarian adalah strategi dalam algoritma pencarian bertujuan untuk mengurangi jumlah solusi yang harus dievaluasi dengan cara menghilangkan atau memotong cabang-cabang pencarian yang tidak mungkin menghasilkan solusi yang valid atau optimal. Teknik ini biasanya digunakan bersama dengan algoritma seperti backtracking dan pencarian berbasis pohon, yang sangat penting dalam mempercepat proses pencarian dalam ruang solusi yang besar. Adapun juga contoh kasusnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa
Teknik ini diterapkan pada daftar data yang diurutkan untuk mencari indeks nilai tertentu, misalkan val dalam daftar yang diberikan. Untuk ini, kita pergi ke elemen tengah dan membandingkannya dengan val. Nah, jika elemen tengah sama dengan val, maka kembalikan elemen tengah ini. Jika tidak, kita pangkas tengah dari data dan teknik yang sama digunakan untuk elemen yang tersisa. Analisis kompleksitas waktu dalam setiap langkah karena membandingkan val dengan elemen tengah, maka kompleksitas untuk langkah ini menjadi 01, katakanlah C konstanta apapun, dan setengah dari daftar dihapus, jadi TN per 2 ditambah 01 jika N lebih besar 2, jika tidak TN 01 ada sama dengan C, sebuah array yang sudah terurut dan sebuah nilai yang ingin dicari disebut val. Tugas kita adalah mencari indeks dari nilai val di dalam array tersebut dengan efisien. Prinsip kerja dari punches yaitu tentukan elemen tengah dari array, bandingkan elemen tengah dengan val. Jika sama, solusinya ditemukan. Jika val lebih kecil elemen tengah, maka pangkas bagian kanan dari array. Jika val lebih besar elemen tengah, maka pangkas bagian kiri dari array. Ulangi langkah di atas pada bagian array yang tersisa. Misalnya kita punya array A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, val 10. Langkah pertama, ambil tengah 8, 10 lebih besar dari 8, pangkas kiri, ambil sisi kanan aja. Langkah kedua, ambil tengah dari sisi kanan 12, pangkas kanan, ambil sisi kiri. Langkah ketiga, elemen yang tersisa hanya 1, 10 ditemukan. Dalam setiap langkah, jumlah elemen yang diperiksa dipangkas menjadi setengah dari N menjadi N setengah, lalu N seperempat, N per 8, hingga tersisa satu elemen. Persamaan rekursif waktu TN per 2 plus C, maka TN sama dengan 0 log N, kompleksitas waktu terbaik untuk pencarian dalam data terurut. Nah, sekian penjelasan dari saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.